地獄への道行き。最低者たちから天秤少々を手に入れる旅路。それはすなわちマシュ・キリエライトがルーラー・タランと苦悩する旅路。カドック・ゼムルプスが決断へと至るその旅路。いつだって何千何万何億回でも間違えて言う。では、いってらっしゃいませ。皆様。Adegan dibuka dengan kondisi Circle 8, yang meskipun gak ada penjaga, tapi tak pernah sepi. Karena ini adalah tempat di mana malaikat, iblis, pendosa dan servan saling bertarung. Kalau ingin pergi ke Circle 9, mereka harus melewati medan perang. Circle 8 awalnya punya 10 parit, yang berfungsi untuk menghukum 10 dosa. Namanya Melbourne. Tapi mungkin pertarungan tanpa akhir bikin tempat ini tak bisa dikenali lagi. Ini bukan neraka yang biasanya. Tempat ini sudah mencapai titik yang disebut Valhalla, tempat berkumpulnya para prajurit. Nihimil no izumi yo, Yadorigi no reimyaku yo, Tasogare o koe yo, Ganban Tein Valhall! Kadok bilang sebaiknya mereka bicara dengan servan yang sedang bertarung. Tapi Mori menolak. Circle 8 adalah lembah neraka, yang biasanya akan ada angin dingin. Tapi panasnya pertempuran mengalahkan angin itu, dan para servan yang berkumpul di sini mencari pertarungan. Kalau mereka pergi ke tempat servan yang mengamuk, maka mereka terpaksa bertempur. Jadi akan lebih baik kalau negosiasi dengan musuh mereka. Chiron sedang rapat sampai Moriarty datang. Dia ingin menjam Geryon, naga yang bisa mengantar mereka sampai ke Circle 9. Sebagai gantinya, Chiron ingin mereka perbaiki para malaikat yang rusak, yang nggak bisa gunain otoritas, bahkan menembak tempat yang nggak ada musuhnya. Mori mengetes para malaikat itu. Awalnya nggak ada masalah. Sampai akhirnya para malaikat itu salah mengenali target serangan. Jana bilang para malaikat punya jaringan lokal. Mereka bisa saling berbagi informasi. Jadi mungkin ada yang salah dengan proses berbagi info itu. Kalau diribut mungkin masalahnya akan selesai. Tapi mungkin setelah diribut, para malaikat akan menyerang Fujimaru, Masu, dan Kadok, karena mereka masih dalam pengasingan. Mori menyarankan agar mereka pura-pura mati. Karena malaikat itu mekanis. Kalau mereka melihat Fujimaru, Masu, dan Kadok mati, maka mereka gak akan nyerang lagi, sampai mereka sadar telah ditipu. Tapi artinya mereka butuh mayat palsu, jadi mereka berburu di Menekbis sebagai bahan. Singkat cerita, 3 mayat palsu berhasil dibuat, meskipun mengerikan. Dan mereka mulai operasinya. Jana menggunakan sedikit kekuatan dari NP-nya, dan proses ribut dimulai. Sepertinya ribut berhasil. Jadi sisanya adalah Bundir. Para malaikat pergi, dan operasi Bundir sukses. Tapi kalau para malaikat melihat mereka bertiga masih hidup, pasti bakal diserang lagi. Malam hari tiba. Besok mereka akan sampai ke Circle 9, tempat yang disebut Cocytus. Tapi ketika yang lain tidur, Masu masih bangun. Masu berkata dia harus kembali menganggap bahwa semuanya harus setara. Habenyan bilang apakah Masu terpaksa? Apakah ada yang bilang kalau Masu gak bisa jadi Shielder lagi? Masu berjuang dan sampai ke titik ini. Kalau Masu kembali ke pikiran semula,
itu akan jadi penyangkalan atas seluruh petualangannya. Masu harus pikirkan apa yang dia inginkan, bukan apa yang bisa dia lakukan. Pasti ada jawaban lain yang tidak sejalan dengan keadilan perisai. Besoknya mereka bangun, tapi Masu ngantuk karena kurang tidur. Mori menggunakan peluit yang diberikan oleh Chiron, dan Geryon mendarat. Fujimaru kaget karena Geryon bisa bicara. Dia bilang itu bukan hal yang sulit, tapi ada sedikit masalah. Semakin tinggi dia terbang, semakin banyak malaikat yang menyerang. Jadi mereka akan terbang rendah, dan selama itu, mereka harus bisa menahan serangan dari para servan. Tapi kalau soal pelindung, mereka punya belati. Jadi mereka pun berangkat ke Circle 9. Tapi di tengah jalan, mereka diserang Alexander dan pasukannya. Awalnya serangan mereka bisa ditangkis, sampai akhirnya penghalang itu dihancurkan oleh serangan dari servan Archer, yang rupanya adalah Robin Hood. Kadok bilang mereka hanya perlu menahan satu serangan lagi, jadi Masu bersiap menahan serangan berikutnya. Tapi Masu gak kuat dan dia jatuh. Kadok dan Jana menolongnya, sementara MND menahan perisainya. Mereka berdua penasaran, kenapa Masu bisa bawa sesuatu seberat ini. Yang bahkan mereka berdua pun gak kuat. Sementara di bawah, Alex bertanya apakah Robin menahan diri, dan rupanya itu benar. Tapi Robin jadi kasihan pada Masu, karena gak bisa nahan serangan yang begitu lemah. Circle 9 adalah dasar neraka yang dingin, yang bikin mereka sulit bernapas. Bentuk circle-nya seperti lingkaran, yang terbagi jadi 4 area, yaitu Kaina, Antenora, Ptolomaya, dan Yudeka. Mereka pun berjalan semakin dalam, tapi anehnya gak ada suara para servan. Mungkin mereka bertiga tak sadar kalau Mori, Dante, dan Slot Meta udah gak ada. Dan Kadok melihat Anastasia. 幻覚か。ええ、そうよ。私はただの幻覚。それはあなたもじゃないかしら。だってあなた、もう死んだも当然でしょ。そうだな。でもそれを君の口から言われるのはつらい。幻覚、変わってくれないか。いいだろう。では交代するとしよう。カドック・ゼムルプス、君はなぜカルデアに協力する？僕は地獄に落ちるのも死ぬのも大して怖くない。とカドック・ゼムルプス、あなたはなぜ歩き続けるのか。まだ僕にはやるべきことが残っている。それまでは歩き続けなければいけないんだ。どんなに辛くとも苦しくとも。君がそれに思い立ったのはこの得意点に来てからなのか？それはどういう？それともあれを使う瞬間が訪れるとなんとなく理解できていたからか？かもしれないな。僕は魔術師として使うべき時を待っているんだ。そしてこの得意点のどこかで僕は切り札を出すのだろう。もう消えていい。これ以上僕は罪を直視する必要はない。第7位分隊くらいからです。私は私の思いを、テペウさんの言葉を正しいと信じています。けれど盾はそうではないのです。
Perisai itu diberikan oleh Galahad, kesatria meja bundar paling mulia, penengah paling kuat dalam Holy Grail War manapun. Tidak ada Grand Extra Class, tapi kalau ada, maka Galahad adalah Grand Ruler. Selama Masu pegang perisai itu, maka Masu harus bersikap adil. でも私は公平ではなくなりたいのです。だって皆さんはマスターは私と同じだと思うから。 Tapi bukankah itu mengarah pada satu kesimpulan? もしあなたが盾を持てなくなったならこう考えるはず。マシュ・キリエライトは戦えなくなった。だからあなたは安全な場所に置いてあげなきゃ。誰にも傷つけられないよう、お姫様のように。それをマシュはカルデアに残るべきだ。そうなればどんなにいいか。でもダメ。あなたは戦い続けなければダメ。人類のために戦い続けなさい。だってそうでしょ。もともとあなたは失われる命だった。じゃあもうあとは余生みたいなもんじゃん。尽くして尽くして尽くして戦って戦って戦ってずっとずっと未来永劫永遠にさ。あなたにはぴったりな職業でしょ。世界救うの慣れたものだし。 Masu kembali sadar. Kadok bilang tadi Masu jatuh. Dan mereka harus menemukan Mori Dante. Tujuan mereka kali ini adalah bertemu Jane, penjaga Circle 9, yang letaknya di pusat Circle, sama seperti tempat Lucifer ditahan di Divine Comedy. Kadok bertanya apakah Fujimaru pernah berhalusinasi, dan Masu juga pernah. Dalam kasus Kadok, itu adalah cermin dosanya. Menjadi Crypter, mendapat Lost Belt, dan mencoba menghapus Panhuman, sekaligus menyerang Caldea. Dia berjuang sekuat tenaga, tapi tetap kalah dari Fujimaru. Jadi Kadok akan hidup sampai saatnya tiba, dan minta agar Fujimaru tak menghentikannya, karena mungkin dia akan mati, meskipun Fujimaru menolak. Tapi ada banyak lagi yang ingin dia katakan, seperti mengajari Masu bagaimana sihir bekerja. Mereka pun terus berjalan ke tempat Lucifer. Fujimaru mikirin Caldea, Masu dan dirinya. Di masa depan, Caldea mungkin akan dibongkar. Akan ada banyak orang yang mengklaim harta benda Caldea. Tapi direktur baru awalnya adalah orang penting. Pasti dia punya banyak koneksi, dan akan menemukan cara mengamankan Caldea. Masalahnya dia keluar dari Departemen Kebijakan. Fujimaru bertanya apa itu. Departemen ke-13 di Clock Tower, seperti namanya, yang punya peran politik, menjaga keseimbangan banyak faksi, dan bernegosiasi dengan organisasi atau negara lain. Departemen paling ditakuti oleh seluruh organisasi, dan Gordolf berasal dari sana. Fujimaru bertanya pada Masu, apa yang salah? Masu bilang gak ada yang salah, dan dia ngambek. Fujimaru bilang ada sesuatu di wajah Masu, dan dia bilang katakan lebih cepat. Kemudian Fujimaru mikirin ketika semuanya berakhir. Dia harus bekerja dan belajar. Kadok bilang Fujimaru harus kuliah. Tapi dimanapun Fujimaru berada, dia yakin Fujimaru sama hebatnya. Kemudian mereka merasakan kehadiran Servan, yang rupanya Modred. Dia bertanya ada urusan apa. Fujimaru bilang ingin bertemu sipir, tapi mereka harus melawan Modred dulu. Dia adalah ksatria yang memberontak pada rajanya, dan pantas dihukum di neraka paling bawah. Dia sadar bahwa perisai Masu adalah milik Galahad, tapi itu pasti berat banget. Masu harus tak manusiawi agar bisa mengayunkan perisai itu. Fujimaru dan Kadok boleh masuk, tapi Masu harus menunggu sebentar. Dia gak nyangka orang seadil Galahad akan punya favorit, yaitu Masu. Dan sekarang Masu adalah wakilnya. Masu bilang dia bukan wakil,
dan tak akan bisa seadil Galahad. Modred jadi penasaran bagaimana kisah Masu. Setelah mendengar cerita, dia jadi prihatin. Perisai itu mencerminkan pikiran Galahad. Kalau ada perbedaan antara Masu dan Galahad, maka perisai itu akan jadi lebih berat. Bagaimana kalau buang aja perisainya? Tapi Masu gak mau. Dia bertanya apakah Galahad ada di sini. Masu bilang gak tahu. Padahal kalau Galahad di sini, maka dia akan menghajarnya habis-habisan. Karena dia tak menyukainya. Masu bertanya seperti apa Galahad. Dia bilang Galahad itu pendiam, dan suka melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Dan sifatnya mirip mesin, seperti malaikat di sini. Karena seperti tak punya keinginan sejak awal, meskipun sedikit cemberut ketika menyangkut ayahnya. Dia mengutamakan keadilan daripada masa depan Inggris, meskipun Inggris hancur karena Modred. Sekarang, apa yang akan Masu lakukan? HB-nya mendengar percakapan mereka, dan kesimpulannya tak masalah. Masu gak akan jadi seperti Galahad, karena dia bukan tipe gadis yang akan meninggalkan orang dekat dan sahabatnya. Tapi sepertinya dia mengabaikan sesuatu. Mereka pun sampai di Divine Comedy, malaikat jatuh yang menentang Tuhan dibakukan di kedalaman neraka. Tapi di sini itu adalah Jana, dan mereka melihat cahaya di belakang Jana. Dia bicara lewat telepati. 客人とは珍しいこともあるものです。ようこそ地獄の最下層へ。 Rupanya dia ingat Chaldea, bertarung melawan naga di Orleans, dan mengibarkan bendera di kuil waktu. Tapi selama persidangan, dia sadar dosa-dosanya. Dosa karena ngebantu Panhuman meskipun seorang ruler, serta dosa yang lain. Dan dia mengurung diri dalam es sebagai penebusan dosa. Lebih tepatnya, demi ngebela Prancis dan Panhuman, dan manggil pahlawan lain di kuil waktu. Tapi dia tidak menyesal. Adapun dosa lainnya adalah dosa Metatron Jana. Dia sedih dengan keadaan sekarang, dan mencoba menggantikan Panhuman dengan kehidupan cerdas berikutnya. Dan ketika tugas itu selesai, maka dia akan menghukum dirinya sendiri, dan berdoa untuk menebus dosa. Kalau Jana bisa meringankan hukuman Meta, maka semakin besar pula alasan dia mengurung diri. Tapi bukankah itu sulit bagi Jana? Dia bilang tak merasa sulit. Bagaimanapun, penderitaan dan kesedihan akan selalu ada di setiap kehidupan. Tapi yang sulit adalah dia gak bisa bantu Fujimaru, dan gak mau bergabung ke party Fujimaru. Adapun sertifikat timbangan, dia ngasih itu secara gratis. Fujimaru bertanya kemana servan mereka pergi. Jana bilang mereka ada di pintu masuk perpustakaan Alexandria. Kalau Fujimaru berniat menentang putusan hakim, maka Metaslot akan bisa berikan kesaksian penting. Kadok bilang bukankah seharusnya Jana berpihak pada Meta? Tapi dia bilang dia netral, dan itu bukan keadilan. Dia bertanya apakah Masu ingin jadi ruler. Tapi Masu bilang tidak. Dia hanya mencoba bersikap adil dan gagal. マシュ、あなたにはもう一つの選択があります。でも、それはより辛い道なのでしょう。今を生きる人類、時の最先端のあなた。その決断、その選択が、どんなものであれ、私は全てを肯定します。 Kemudian ada kabut yang sangat tebal, dan suara Jana bergema seperti orang suci. カルデアの皆さん、あなたたちは本当によく戦いました。正しいか正しくないかではなく、そこに己の意志があったかどうか。私にとってはその方が大事なことだと思います。では、いってらっしゃいませ、皆様。 Mereka bertemu Mori, Dante, dan Slot Meta. Kadok bilang mereka habis ketemu Jana dan mendapat sertifikat timbangan. Kalau begitu mereka bisa langsung ke perpustakaan. Mori pamer sertifikat ke Ptolemy. Dengan ini dia bisa masuk ke perpus tanpa takut diusir. Mori Dante menghafal sisa buku hukum. Yang lain sempat keluar, tapi balik lagi karena dingin. Kalau mau makan boleh, tapi jangan baca sambil makan. Jana bilang apakah Ptolemy punya buku yang bikin bosan, yang bikin orang tidur kalau ngebacanya.
Bagaimana kalau buku kutukan yang bisa nonjok ketika dibuka, sekaligus bisa bikin tidur? Jana bilang nggak jadi. Mereka mungkin butuh waktu seharian sampai MND selesai baca buku hukum. Jadi mereka menginap dan menyatukan kursi jadi kasur. Romani sering melakukannya, tapi ketika bicara tentang dokter, ingatan Masu semakin pudar. Padahal dulu banyak staf Kaldea yang dia ingat, tapi semakin banyak waktu berlalu, ingatan itu semakin pudar. Dan jika Masu masih ingat Romani, sementara dia lupa staf Kaldea lain, bukankah itu bentuk ketidakadilan? Mengingat kenangan buruk itu menyakitkan, makanya sering lupa. Tapi Masu lebih milih sakit, kalau berarti ingat Romani selamanya. Kemudian waktunya tidur. Ptolemy bertanya apakah Masu sulit tidur. Masu bilang dia demi Servan, sedikit begadang tak akan menyakitinya. Kalau boleh tahu siapa nama Servan yang menyatu dengan Masu? Masu bilang Galahad, tapi dia belum pernah bicara dengannya. Sepertinya Masu menanggung teka-teki yang dalam, dan jawabannya masih sangat jauh. Sesuatu yang benar belum tentu selalu benar. Kalau apa yang dianggap benar itu menyakitkan, maka carilah yang kurang menyakitkan. Dan Masu harus pilih antara kebenaran atau idealisme. Masu pergi keluar, dan ada gempa. Meta gak percaya mereka mati, dan pura-pura mati itu cerdas. Meta ingin 7 sipir kembali utuh, dan karena Yohana udah gak ada, maka pengganti yang paling cocok adalah Masu. マシュ・キリエライト逃がしません。開封ユニベール・イモルテル・メタトロン。 Meta mengurung Masu di penghalang dan menghentikan waktu di luar penghalang. Hanya mereka berdua yang bisa bergerak. Masu didakwa melakukan kejahatan lain, yaitu menghasut Yohana. Dia mengizinkan para sipir bikin hukum mereka sendiri, dan bebas milih cara menyerahkan sertifikat. Jadi akan aneh kalau ada yang berontak, dan dia yakin itu karena Masu. Tapi putusan Masu akan ditunda, sampai mereka selesai bertarung. Tada hoshi wo. Santumon Pirin. Hah? Hah? Meta beri Masu kesempatan menebus dosa dan menyelamatkan nyawanya. Jadilah bijaksana, adil, dan hakimi segala sesuatu dengan matang. 新しい裁定者マシュ・キリエライト、あなたを歓迎します。私の腹でゆるりと過ごしなさい。 Ketika kelas Masu berubah jadi ruler, maka mereka akan bertemu lagi. Saat itu, perisai berkarat Masu akan berkilau lagi. Lilith masuk ke penghalang, dan itu mengesankan. Artinya Lilith tahu waktu berhenti dan membatalkannya. Itu prestasi yang luar biasa, tapi pasti karena HGD. Lilith bilang apa yang Meta lakukan. Dia gunain salah satu NP untuk ngirim masuk ke parutnya, dan masuk akan lahir kembali sebagai ruler. Lilith gak mau akhir seperti ini, dan bertanya apa ada yang bisa dia bantu. Tapi Meta menolak. Lagi pula Lilith gak akan menang melawan Masu. Meskipun dia berasal dari zaman para dewa, tapi tak bisa dibandingkan dengan Masu yang bawa perisai kokoh itu. Lilith jadi sakit hati, tapi itulah kebenarannya. Meskipun dia punya kartu as, tapi Meta gak peduli dan menyuruh dia pergi. Tapi kalau dalam perut, itu artinya para Lilim akan bekerja. Dan dia berkata pada Meta bahwa dia punya info yang menarik. Penghalang itu dihancurkan oleh parti Fujimaru. Meta menduga pasti karena bantuan Ptolemy. Masu telah dipilih untuk jadi ruler. Dengan prestasi sebanyak itu, dia pasti akan naik ke tahta, meskipun harus mati sementara. Fujimaru marah, tapi dihadang Kadok. Meta bilang saatnya eksekusi. Orang yang diasingkan tak boleh punya tempat tinggal,
dan mereka malah tinggal di api penyucian. Dan yang akan mati bukan hanya Fujimaru, tapi semuanya, termasuk Mori, Dante, dan Slot Meta. あなたに私は止められないのです。したがって戦う必要はありません。グーの音も出ない。まさに正論。戦うと負ける。負けるから戦う必要はない。でも勝てないけど負けもしない。そういう状況だってあると思わない？私はただ怠惰なまま。あなたと話ができればそれでよかった。まさか。そうだ、そうだよ。その通りだ、メタトロン。僕とダンテはこの得意点における法律書を読み終えた。よって今から我らは正式な弁護士としてそばに立つ。 Meta mengerti, mereka akan mengajukan banding dengan 7 sertifikat. Dan ketika banding diajukan, maka hukuman akan ditunda sampai proses banding selesai. Menyakiti terdakwa atau pengacaranya dilarang keras, tapi hukuman pengasingan masih berlaku. Jadi Mori punya usul. Bagaimana kalau tawar-menawar? Mereka punya 7 sertifikat, dan itu sudah bisa menandingi Holy Grail. Artinya mereka bisa menghancurkan setengah singularitas. Meta gak yakin mereka mampu. Tapi mereka punya mantan penguasa. Dengan 7 sertifikat itu, bukan tak mungkin kekuatan aslinya akan kembali. Jadi apa tuntutan Mori? Mereka berjanji akan gunakan sertifikat hanya untuk banding. Mereka dilarang menghancurkan singularitas. Dan itu akan jadi undang-undang. Sebagai gantinya, Meta gak boleh menyerang mereka. Kesepakatan dibuat. Tapi mereka lupa masukkan malaikat. Dan itu salah Mori. Pengasingan pun masih lanjut. Meta menunggu di Mahkamah Agung kalau mereka selamat. Dan sekarang mereka harus cari jalan kabur dari kejaran para malaikat. Dante bilang apa mereka lupa bagaimana dia kembali dari dasar neraka. Manjat tubuh Lucifer. Cahaya di punggung Jane. Mungkin sebuah tangga. Seperti Jacob's Ladder. Tangga menuju surga dalam mimpi Nabi Yakub. Ptolemy akan bantu mereka. Perpustakaan akan tutup selamanya. Dia bertanya pada Fujimaru, apa yang akan dia lakukan kalau Masu gak bisa bertarung lagi. Fujimaru bilang gak ada yang berubah. Masu akan tetap jadi kohai kesayangannya. Ptolemy puas dengan jawabannya. Mereka lari menuju tangga, sementara Ptolemy menahan malaikat. Jana bertanya apa mereka mau pakai tangga. Dan rupanya cahaya itu memang sebuah tangga. Mereka pun naik ke atas, tapi kaki Dante gemetar. Kalau jatuh mereka akan mati. Kontrak Masu dan Fujimaru masih aktif. Masu pasti akan kembali, dan mereka harus percaya. Tapi kalau Masu kembali sebagai ruler, mungkin dia akan jadi musuh. Dan kita sudahi saja sampai sini. Kalau ada yang mau nambahin silahkan ketik di komentar. Kalau mau request lewat Sabaria juga boleh. Dan tolong berikan hype pada video ini jika kalian suka.